Baik, selanjutnya malam ini saya mau menjelaskan tentang abstrak ya. Tadi saya sudah singgung abstrak. Nah, setelah selesai menyelesaikan sampai bab 5 kesimpulan nanti, kemudian daftar pustakanya kalian minimal cari 10 ya, minimal ya. Kalau banyak enggak ada masalah ya daftar pustakanya. Sekarang mudah kok cari daftar pustakanya itu. Enggak sesulit kayak dulu. Tinggal kalian utak-atik HP, cari daftar pustaka mengenai sejarah gereja ini muncul ya. Ya. Nah, kalian bisa ambil download dulu ya. Kalian download. Kalau tidak di-download nanti susah. Nah, karena apa? Karena membuat makalah itu sebenarnya memang dibutuhkan untuk membaca. Nah, artinya kalau kita membuat abstrak ya, kita akan lihat standar membuat abstrak ya. Karena kebanyakan jadi abstrak itu adalah ringkasan singkat, padat dan jelas dari keseluruhan isi makalah yang memuat inti dari bab 1 sampai bab 5. Jadi kalian merangkumnya tetapi mengintisarikannya. Abstrak harus mampu menjawab secara singkat apa yang diteliti. Nah, itu dijawab apa yang diteliti ya. Kemudian mengapa diteliti. Bagaimana metode yang digunakan, apa hasilnya, apa kesimpulannya. Nah, ada di bab 5 kesimpulan, tetapi kesimpulan di abstrak itu adalah intisari dari kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita membuat makalah itu 5 bab, jelas tadi itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka ya secara umum ya. Bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan. Saya agak bingung juga. Bab 2-nya itu ada wawancara di situ. Sebenarnya wawancara itu bisa kita masukkan ke bab 4. Ya. Jadi sebenarnya yang untuk paroki Delta Kapuas itu ya, hasil wawancaranya itu bisa dimasukkan ke bab 4. Jadi bab 1, 2, 3 itu harusnya udah selesai semuanya. Ya. Jadi itu. Jadi bab 4 juga sebenarnya yang mentok kalau tidak ada wawancara itu di bab 4-nya hasil dan pembahasan. Bab 5 baru penutup ya. Nah, itu. Maka isi abstrak itu kan intisari ya. Latar belakang singkat 1 sampai 2 kalimat. Diambil dari bab 1 mengapa penelitian dilakukan. Lalu tujuan penelitian 1 kalimat masih dari bab 1. Kemudian 3 metode penelitian 1 sampai 2 kalimat. Ya, diambil dari bab 3, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian hasil penelitian 2 sampai 3 kalimat. Inti dari bab 4, temuan utama bukan pembahasan panjang. 5 kesimpulan 1 sampai 2 kalimat, inti dari bab 5. Lalu ketentuan teknis penulisan abstrak ya. Panjangnya itu 150 sampai 250 kata. Silakan dicatat ya. Jadi tidak lebih dari 250 kata dan tidak kurang dari 150 kata. Spasi 1 beda dengan penulisan makalah ya. Kemudian huruf, sebenarnya huruf disesuaikan. Saya kemarin meminta kalian memakai huruf Cambria ya, Cambria 11. Bukan Time New Roman 12 ya, Cambria ya. Dicatat tuh hurufnya. Ya, sebenarnya standarnya kalau untuk penulisan makalah itu Time New Roman ya. Atau begini saja ya. Kita pakai standar saja Time New Roman 12 semuanya ya. Jadi artinya huruf-hurufnya itu Time New Roman saja 12 supaya kalian tidak pusing lagi ya. Lalu tidak ada kutipan di abstrak itu, tidak ada tabel atau gambar, tidak ada singkatan yang belum dijelaskan, ditulis dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf aja tuh. Sepanjang-panjang itu 250 kata itu satu paragraf maksimalnya. Atau 150 kata itu satu paragraf. Jadi tidak ada paragraf yang lain. Lalu menggunakan bahasa formal ilmiah biasanya disertai kata kunci 3 sampai 5 kata. Nah, itu abstrak. Ya. Jadi contoh ya.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh titik-titik. Tujuan penelitian ini adalah titik-titik. Penelitian ini menggunakan metode titik-titik dengan teknik pengumpulan data berupa titik-titik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik-titik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Nah, itu rumusnya. Contoh misalnya, saya menggunakan contoh tema sosial gereja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pembinaan iman kaum muda dalam menghadapi tantangan modernisasi di paroki. Nah, misalnya paroki apa? Ini saya tidak membuatkan untuk sejarah gereja ya, tadi sudah ada. Sebenarnya untuk abstraknya itu sudah saya buatkan untuk kunci jawaban kalau nanti menyimpang ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program pembinaan OMK dalam meningkatkan partisipasi iman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan rutin, pendampingan rohani, dan kegiatan sosial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketertiban OMK. Dengan demikian, pembinaan yang terstruktur dan kontekstual menjadi faktor penting dalam penguatan iman kaum muda di paroki. Titik. Itu abstrak. Ya. Lalu kata kuncinya itu tadi 3-5 kata. Pembinaan iman, OMK, pastoral, partisipasi, dan gereja. Sama seperti tadi ya. Lalu abstrak itu ya, kesalahan umum yang harus dihindari, terlalu panjang lebih dari 1 halaman, itu salah. Hanya berisi latar belakang saja, nah itu salah. Memasukkan teori panjang, salah abstrak itu. Tidak menyebutkan hasil penelitian, ditulis seperti pendahuluan, nah itu ya. Jadi itu abstrak ya. Ada yang ditanyakan mengenai abstrak untuk penyelesaiannya? Karena abstrak itu kalau kata pengantar sih silakan kalian berimprovisasi. Kata pengantar ya terdiri atas 3 paragraf. Satu paragraf kan minimal 2-3 kalimat, maksimal 5 kalimat. Tapi kalau abstrak itu 1 paragraf saja. Ya, 150 kata sampai 250 kata. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Memang tadi saya tidak meminta waktu lama ya. Paling lama jam 2. Karena kalian harus mengerjakan kembali. Ya, tadi saya minta jam 7 sampai jam 8, tapi mungkin banyak yang belum masuk, kasihan. Oke ya. Jadi silakan mengerjakan ya. Jadi bab 1, 2, 3 itu saya mendengar yang dari Paroki Delta Kapus baru bab 2 karena ada wawancara di bab 2-nya. Enggak lah. Bab 2 itu kan sebenarnya tinjauan pustaka. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan. Bab 4-nya itu pasti mentok karena belum ada wawancara dan observasi ya. Jadi bagi yang belum menyelesaikan bab 3-nya atau bab 2-nya belum, ya silakan di malam ini diselesaikan ya. Jadi mengapa saya harus asistensi melihat kemampuan kalian untuk menganalisa makalahnya. Bagi yang udah selesai, udah observasi, wawancara, langsung selesaikan bab 4, lalu bab 5. Setelah itu, daftar pustakanya, lalu nanti kembali ke abstrak, lalu kata pengantar dan sebagainya. Selesai. Jadi jangan dibuat sulit ya. Kalau tidak mengerjakan ya sulit, kan begitu. Jelas ya, untuk Paroki Delta Kapuas mana tuh? Kelompok Paroki Delta Kapuas, PKK 4 dan PKK 5. Silakan open mic-nya. Jelas ya. Jadi selesaikan malam ini sampai bab 3 dulu. Karena bab 4-nya tunggu wawancara memang. Ya. Nah, jadi selesaikan dulu itu. Dia tidak akan selesai ya bab 4-nya kalau bab 1, 2, 3-nya belum dikerjakan. Makanya terima kasih yang sudah menyelesaikan bab 3. Yang untuk observasi lapangan hari Sabtu atau Minggu, ya nanti Seninnya diselesaikan lah tuh. Karena bab 4-nya sudah tidak terlalu sulit. Ya, apalagi yang sudah dapat sumber literatur dari parokinya. Nah, atau ada yang mendapat sumber literatur dari kakak tingkatnya, karena ada yang sudah mengerjakan, ya pernah mengerjakan, ya tinggal menyempurnakan. Ya pandai-pandailah kalian dengan kakak tingkatnya. Mungkin kakak tingkatnya yang semester itu lagi KKN, yang kakak tingkatnya yang semester 6 kan masih ada. Itu ada 2 kelas tuh. Ya, cuman untuk stasi Kalimas dengan stasi Kuala Ambawang, stasi Supadio memang tidak bisa mendapatkan literatur dari itunya. Jadi daftar referensi itu bisa dipakai ya 3
yang sudah menulis tuh di tahun 2022, di tahun 2023, 24, 25 ya. Jadi ada 2 yang sudah menulis tuh khusus untuk katedral ya, 8 paroki, 9 paroki, 10 paroki, bahkan Delta Kapuas tuh. Jadi yang Delta Kapuas nanti kalau kesulitan cari kakak tingkatnya yang sudah melaksanakan pembuatan makalahnya ya. Jadi tidak akan terlalu sulit. Jadi kalau bisa mendapatkannya itu ya bukan copy paste kita, bukan, tetapi kita melihat oh begini diagram alirnya. Kita menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, kan begitu. Karena mereka hanya 3 bab waktu itu. Ya. Jadi bisa dipecah itu. Oke, baik, demikianlah asistensi kita. Asistensi kita terakhir minggu depan ya. Untuk asistensi videonya. Jadi saya berharap ya memang untuk penyelesaian makalahnya itu ya 1 minggu sebelum ujian mid semester. Itu PDF-nya udah diselesaikan. Fisiknya itu dikumpulkan sebelum ujian akhir atau dikumpulkan ke ketua kelas ya. Waktu pas jadwal ujian akhir itu fisiknya. Fisiknya dibuat 2, 1 untuk gereja. Silakan nanti untuk gereja itu. Kemudian lembar pengesahan itu ada tanda tangan saya ya. Setelah tanda tangan saya baru diserahkan ke paroki ya. Setelah ujian mid. Ujian mid dulu. Ya. Kemudian untuk videonya itu 1 hari sebelum ujian mid ya. 1 hari sebelum ujian mid diselesaikan. Makanya selesaikan dulu makalahnya ya, PDF dikumpulkan ke saya. Setelah itu ya. Nah, untuk videonya ya masih bisa dikerjakan waktu pas ya, tapi kalau udah selesai ya langsung dikerjakan. Nah, untuk penilaiannya, penilaian videonya itu nanti setelah mid dinilai. Kan tidak mungkin kalian menilai video kawannya itu ya waktu mid karena akan mengganggu. Jadi setelah mid silakan. Selesai mid mata kuliah terakhir, saya minta waktu kalian menilainya itu batasnya 3 hari. Ya, karena ada beberapa video mungkin kan dinilai. Ya. Tetapi ngupload itu ya, batas terakhir itu 1 hari sebelum ujian mid. Jelas ya? Nah, jadi nanti silakan ber-WA dengan saya kalau udah oke. Baik, demikianlah asistensi kita. Terima kasih untuk yang hadir, yang tidak hadir silakan dicatat oleh ketua kelas, nanti di-sharekan ke saya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kami telah melakukan pertemuan online ini. Semoga apa yang kami bahas dapat menyelesaikan makalah ujian tengah semester kami. Semoga kami dilancarkan dan orang-orang yang diwawancarai juga mau diwawancarai, dan juga kami dimudahkan dalam setiap pengerjaan tugas-tugas, tidak hanya tugas sejarah gereja Indonesia tetapi tugas mata kuliah lainnya. Berkatilah kami dalam istirahat kami, lindungilah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berkatilah orang tua kami, saudara-saudari kami, kerabat kami, adik tolan kami, para dosen, para aktivitas akademika, dan juga kawan-kawan kami, agar kami selalu dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan dalam pantang dan puasa ini dapat terus berdoa, melakukan amal kasih pantang dan puasa demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi. Salpe. Yo. Yo. Terima kasih, Pak. Ya.